Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Suryawal, CGP Angkatan 6 dari SDN 1 Marowo, Kabupaten Tojo Una-Una. Tugas kali ini adalah modul 1.4, yaitu budaya positif, yang didemonstrasi secara kontekstual dalam 14A6. Nah teman-teman, budaya positif yang dimaksud adalah penerapan restitusi. Menurut Gosen 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sedangkan pengertian restitusi menurut Gelson Gosen 1996 adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Dalam penerapannya dikenal dengan nama segitiga restitusi. Dalam penerapan segitiga restitusi ini, kita harus melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian dilanjutkan dengan memvalidasi tindakan yang salah. Setelah itu, menanyakan keyakinan yang apa yang telah kita sepakati bersama siswa. Mari kita simak kasus yang pertama. Nah, kasus ini kita akan selesaikan dengan teori control manager dan segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Fadil, hari ini terlambat lagi ya? Tidak apa-apa. Kalau hari ini terlambat, itu wajar. Ya. Biasanya juga teman-teman yang lain ada yang lambat. Bahkan Pak juga biasanya lambat datang sekolah. Kita bisa memperbaiki hal ini sama-sama ya. Apa yang membuat Fadil hari ini terlambat? Begadang. Sehingga bangunnya jam berapa tadi? Jam 8. Sudah tidak ikut apel berarti. Bahkan sudah tidak ikut pelajaran yang pertama ya. Padahal tadi ini bisa saja Fadil tidak pergi sekolah berarti ya. Tapi Fadil hari ini datang sekolah walaupun terlambat. Bagus ya. Apresiasi itu walaupun Fadil terlambat tetap datang di sekolah. Kira-kira apa yang Fadil bisa lakukan agar tidak terlambat lagi di sekolah? Oh iya, betul sekali. Kadang memasang alarm. Jam berapa kira-kira Fadil bisa pasang alarmnya? 6:30 ya, supaya tidak terlambat lagi ya. Ya, ada waktunya untuk mandi, kemudian sarapan ya. Tadi sarapan kan? Sarapan juga tadi. Supaya ada waktunya untuk sarapan. Kira-kira keyakinan kelas apa yang Fadil ingin tuju? Yang kalian Fadil ingin lihat dalam simulasi ini? Keyakinan kelas apa yang kita telah sepakati yang hari ini Fadil tidak laksanakan? Harusnya kita bagaimana? Jam berapa harus kita datang di sekolah? 6:30. Ikut apel, kemudian masuk belajar. Kira-kira Fadil ingin seperti apa ke depannya? Ya, kemudian tidak terlambat lagi ya. Kemudian apa yang ingin Fadil lakukan setelah ini? Itu bagus ya. Setelah ini Fadil bisa buku temannya ya. Nanti pinjam bukunya teman di kelas, saling ketinggalan pelajaran tadi ya. Semangat hari ini Fadil ya. Silakan ketemu. Selanjutnya, mari kita simak bersama kasus yang kedua.
Nah, bagaimana cara menyelesaikan kasus ini menggunakan segitiga restitusi? Ayo kita simak video berikut ini. Sasa, Pak panggil di sini karena Pak lihat tadi Sasa sering buka jilbab sementara belajar. Ya, jadi mungkin saja banyak juga teman yang sering buka jilbab di dalam kelas, ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita bisa perbaiki bersama. Kemudian kira-kira Pak mau tanya Sasa ini, apa yang menyebabkan Sasa sering buka jilbab di dalam kelas? Karena panas dalam kelas. Panas dalam kelas. Iya. Sasa merasa berkeringat. Iya. Kenapa bisa berkeringat? Karena lari-lari. Oh, pada saat jam istirahat Sasa lari-lari, Iya. bermain tadi. Iya. Padahal itu bermain juga semua pasti butuh bermain, Sasa. Bukan cuma Sasa, teman-teman yang lain juga pasti butuh bermain, ya. Bermain apa tadi, Sasa? Boys. Bermain boys. Memang membutuhkan tenaga, sehingga mungkin banyak keringat yang keluar, begitu Sasa. Iya. Baik, jadi kira-kira apa yang bisa Sasa lakukan untuk memperbaiki kira-kira supaya tidak berkeringat di dalam kelas? Kali bagaimana Sasa bisa supaya Sasa bisa masuk di kelas tapi tetap bisa bermain pada jam istirahat, tapi begitu masuk kelas Sasa sudah tidak kepanasan. Kira-kira bagaimana? Karena saya Bisa kemana Sasa? bisa ke UKS. Oh iya, bisa ke UKS. Kenapa di UKS? Karena ada kipas angin. Ada kipas angin. Jadi Sasa mengadamkan dirinya dulu di UKS, ya. Iya. Setelah itu masuk di Dalam kelas. dalam kelas, ya. Jadi sebelum mungkin 5 menit sebelum bel masuk, Sasa bisa mendinginkan dulu di UKS, ya. Jadi supaya nanti di kelas tidak dibuka-buka lagi jilbab. Apa kesepakatan apa yang telah kita sepakati dalam kelas tentang jilbab? Kita tidak boleh bagaimana? Tidak boleh buka jilbab. Tidak boleh buka jilbab. Apa yang Sasa pahami tentang jilbab sebagai seorang perempuan? Menutup aurat. Ya, betul sekali. Jadi itulah, ya. Beda dengan laki-laki. Ya, laki-laki rambut itu bukan aurat. Jadi kalau perempuan, apalagi Sasa sudah kelas 6, sudah balik, berarti sudah menjadi aurat ketika rambutnya terlihat. Ya. Sasa ingin seperti apa ke depan? Menjadi anak yang bagaimana? Tidak membuka jilbab. Tidak membuka jilbab, ya, menjadi anak yang soleha, ya. Iya. Sasa mungkin lebih cantik kalau pakai jilbab, ya. Gitu Sasa. Iya. Oke, terima kasih Sasa, ya. Mudah-mudahan hari ini mulai hari ini Sasa bisa melaksanakan keyakinan kelas kita. Bisa Sasa? Bisa. Bisa. Nah, berikut ini adalah kesimpulan yang saya dapat tuliskan setelah menerapkan segitiga restitusi pada kedua siswa tadi. Dapat disimpulkan bahwa pada kasus yang pertama, murid tersebut membutuhkan cinta dan kasih sayang sebagai bentuk perhatian yang ia butuhkan. Kemudian, nilai kebajikan yang ia tuju adalah nilai karena mendisiplinkan. Sedangkan pada kasus kedua, kebutuhan dasar yang ia inginkan adalah kebebasan dalam bermain dan melakukan sesuatu yang ia senangi. Nilai kebajikan yang dituju adalah nilai komitmen. Prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.